Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan membahas tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Tatkala tahun 11 dari kenabian, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Adapun Isra, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari daripada kota Mekah, Masjidil Haram, kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, kota Palestin. Adapun Mi'raj, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu malaikat Jibril turun bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buraq, iaitu kendaraan yang ditunggangi oleh para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril juga menawarkan kepada Nabi 3 wadah air. Yang mana wadah pertama air susu, adapun wadah kedua air putih, wadah yang ketiga air arak. Dan tatkala itu jugalah terjadinya kejadian pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Akhirnya tatkala ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 wadah tersebut, Nabi memilih wadah yang diisi oleh air susu. Maka malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, qad hudita wa hudiyat ummatuka." Sesungguhnya engkau telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatmu juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulai perjalanan Isra daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan daripada Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai perjalanan Mi'rajnya ke langit yang pertama. Tatkala tiba di langit yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas kursi. Nabi SAW melihat laki-laki tersebut, disodorkan kepadanya arwah ataupun ruh-ruh umat manusia. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, man hadha?" Siapa ini wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Hadza abuka Adam." Ini adalah ayahmu Adam alaihi salam, yang mana disodorkan kepadanya arwah ataupun ruh-ruh seluruh umat manusia. Tatkala disodorkan arwah ruh-ruh orang yang beriman, dia akan meminta ampun kepadanya, dan tatkala disodorkan kepadanya arwah orang kafir, dia akan berpaling daripadanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan Mi'raj menaiki langit yang kedua. Nabi bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan Nabi ke langit yang ketiga. Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang mana wajah laki-laki tersebut sangat indah. Bahkan Nabi mengatakan wajah laki-laki tersebut seperti bulan purnama di malam hari. Maka Nabi bertanyakan hal tersebut, "Ya Jibril, man hadza?" Wahai Jibril, siapakah ini? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Hadza ahuka Yusuf bin Yaqub." Ini adalah saudaramu Yusuf bin Yaqub. Akhirnya Nabi pun melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Nabi bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Tatkala Nabi melanjutkan perjalanan menaiki langit yang ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Akhirnya tatkala Nabi menaiki langit yang ke-7, Nabi bertemu dengan seorang laki-laki. Nabi melihat seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut sedang duduk di atas kursi, yang mana didatangi oleh 70,000 malaikat, yang mana 70,000 malaikat tersebut tidak akan kembali sampai hari kiamat. Akhirnya Nabi SAW pun menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadha?" Maka malaikat Jibril pun mengatakan, "Hadza abuka Ibrahim." Ini adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya tatkala Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam syurga, Nabi melihat ada bidadari yang sangat cantik sehingga bidadari tersebut membuat Nabi kagum. Maka Nabi SAW pun menanyakan hal tersebut, "Wahai bidadari, untuk siapakah engkau diciptakan?" Maka bidadari tersebut pun mengatakan,
aku diciptakan untuk Sayyidina Zaid bin Harithah. Maka tatkala setelah Nabi pulang Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan hal tersebut kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya tatkala Nabi SAW ingin bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti ketika itu. Maka Nabi mengatakan, "Mengapa engkau berhenti wahai Jibril? Ayatrukul khalil khalilahu." Apakah kekasihnya akan meninggalkan kekasihnya wahai Jibril? Maka tatkala itu malaikat Jibril mengatakan, "Cukup sampai batas ini. Cukup sampai di sini batasku wahai Muhammad. Jikalau aku menebus hijab tersebut, maka aku akan terbakar dengan cahaya tersebut. Adapun engkau diciptakan oleh cahaya, yang mana cahaya hijab tersebut akan dikalahkan oleh cahaya engkau." Akhirnya tatkala Nabi ingin memasuki Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakatuh." Maka apa yang dijawab oleh Nabi? "Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin." Akhirnya setelah terjadi dialog di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pulang. Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Tatkala Nabi bertemu dengan Nabi Musa bertanya tentang hal yang apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, berapa solat fardukah yang diwajibkan ke atas umatmu wahai Muhammad?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Difardukan kepada aku dan umatku 50 solat setiap hari." Maka Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya 50 solat satu hari itu sangatlah berat wahai Muhammad. Dan ketahuilah bahwasanya umatmu itu sangat lemah. Maka pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Nabi SAW pun minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 kali solat setiap hari. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, apa yang dijawab oleh Nabi Musa? "Wahai Muhammad, mintalah keringanan lagi pada Tuhanmu." Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? "Sesungguhnya aku telah malu untuk meminta keringanan lagi. Aku telah malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan." Maka di sini dikatakan, "Faman addahunna minkum imanan wa ihtisaban kana lahu ajru 50 salah maktubah." Barang siapa yang melaksanakan solat 5 waktu dalam satu hari dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ganjaran sebanyak 50 solat fardu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.